Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari alun-alun Kota Batu, saya kembali menemui Anda lewat video ini. Bahasan kita kali ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi cash flow pensiunan, yakni gaya hidup atau lifestyle. Sebelum membahasnya lebih jauh, kita lihat dahulu apa itu lifestyle dari sisi definisi. Dari definisi beberapa ahli yang linknya saya tampilkan di deskripsi video ini, dapat saya simpulkan, lifestyle merupakan aktivitas minat dan opini dalam memanfaatkan uang dan waktu yang dimiliki. Jadi, uang dan waktu merupakan faktor kunci dari bahasan mengenai lifestyle. Dalam kehidupan, uang merupakan hasil kerja atau usaha kita. Dengan demikian, lifestyle sangat dipengaruhi oleh pekerjaan atau profesi kita. Namun demikian, tingkatan atau strata lifestyle tidak bergantung kepada pekerjaan atau profesi. Sebagai contoh, gaya hidup artis, yang artinya lifestyle atau gaya hidup artis adalah gaya hidup yang dimiliki oleh artis. Kita membayangkan gaya hidup artis adalah gaya hidup yang penuh kemewahan. Hal ini tidak terlalu salah, karena artis yang menjadi patokan kita adalah artis-artis yang telah sukses. Artis terkenal bisa meraih ratusan juta rupiah hanya untuk 1 jam syuting. Padahal banyak juga artis yang hanya memperoleh puluhan juta untuk 1 episode. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang sukses, menggunakan jam dan mobil yang harga miliaran rupiah. Bukanlah hal yang tabu. Apalagi penggunaan barang-barang tersebut di samping untuk menikmati hasil usaha mereka, juga dimanfaatkan sebagai bagian dari marketing. Seperti halnya artis, pengusaha juga banyak yang masih hidup pas-pasan untuk membangun usahanya. Dengan demikian, pengelompokan yang paling pas adalah berdasarkan besarnya penghasilan. Namun, artis dan pengusaha yang sukses merupakan influencer yang sangat berpengaruh. Tidak mengherankan, gaya hidup mereka banyak ditiru oleh masyarakat umum. Tidak peduli besarnya perbedaan penghasilan mereka. Bahkan tidak sedikit mereka yang bekerja di instansi pemerintah yang pendapatannya diekspos karena pejabat publik merasa bangga kalau bisa bergaya hidup seperti artis. Berbelanja atau mengkonsumsi barang-barang yang harganya sangat tidak sesuai dengan profil keuangan mereka serta memamerkannya di lingkungan sudah merupakan hal yang jamak dalam penglihatan kita. Padahal gaya hidup artis dan pengusaha sukses sangat tidak mungkin diikuti oleh gaya hidup mereka yang bekerja berharap gaji. Tidak sedikit pekerja, khususnya yang di instansi pemerintah atau pegawai negeri sipil. Bahkan di instansi tertentu kita melihat dengan kasat mata banyak di antara mereka menggunakan barang-barang mewah dan seperti bersaing sesama mereka. Dan kondisi semakin buruk karena atasan mereka tidak memandang ini sebagai satu aib bagi instansinya. Hal-hal seperti ini menyebabkan antipati di masyarakat. Dan kondisi itu pula yang menyebabkan definisi lifestyle terdistorsi. Contoh-contoh tadi saya kemukakan agar kita dapat mendudukan dengan tepat apa itu lifestyle dan bergaya hidup sesuai dengan profil keuangan kita. Menggunakan lifestyle strata lain bukanlah sesuatu yang bijak, apalagi memaksakan diri yang hasilnya hanya untuk memperoleh validasi lingkungan. Padahal resiko di depan cukup besar, atau setidaknya kita tidak lagi memiliki tabungan untuk masa tua. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan lifestyle sesuai dengan penghasilan kita.
Lifestyle pekerja juga berbeda-beda sesuai dengan tingkatan penghasilan masing-masing. Berbicara tentang penghasilan, tentunya kita juga harus berbicara tentang jabatan dan perusahaan di mana bekerja. Gaya hidup yang tepat atau sesuai dengan profil keuangan Anda dapat menjadi alat marketing diri Anda sendiri di kantor tempat Anda bekerja. Selanjutnya, bagaimana dengan kita yang pensiunan? Kembali ke definisi awal, yakni memanfaatkan uang dan waktu. Ketika kita bekerja, kita memiliki uang, namun waktu terbatas. Sedangkan pensiunan memiliki waktu, namun uang terbatas. Jika ada pendapat lain, silahkan tulis di komen. Transformasi dari pekerja menjadi pensiunan tentunya akan mengubah sumber-sumber keuangan Anda. Namun demikian, tidak sedikit pensiunan yang penghasilannya tidak mengalami perubahan meskipun sumber-sumber keuangannya berubah. Sebagai contoh, pesangon yang diperoleh dari perusahaan ditambah dengan THT yang diperoleh dari BPJS Tenaga diinvestasikan ke dalam aset tetap yang dapat memberikan penghasilan sebesar penghasilan ketika Anda bekerja. Mereka yang beruntung seperti ini tentunya tidak perlu merubah gaya hidupnya. Di lingkungan saya, banyak pensiunan khususnya dari perusahaan asing yang membangun rumah kos dan penghasilan dari rumah kos tersebut tidak kurang dari penghasilan ketika dia bekerja. Padahal, penghasilan mereka saat ini bebas dari potongan kredit yang selama mereka bekerja menjadi beban keuangan mereka. Ada pelajaran menarik yang saya dapat dari mereka, yakni umumnya mereka telah berinvestasi dalam bentuk harta tetap ketika mereka bekerja, meskipun sumbernya adalah hutang. Cara berikutnya agar Anda belum perlu mengubah lifestyle Anda adalah dengan bekerja kembali. Bekerja kembali bisa untuk menjaga kondisi keuangan Anda, bisa juga untuk menambah tabungan Anda untuk tambahan investasi. Namun perlu diingat, bekerja kembali mempunyai jangka waktu terbatas. Sesuai dengan data usia produktif, kita juga paling dapat bekerja sekitar 6-8 tahun. Artinya, setelah masa itu, kita juga seperti pensiunan yang lain harus mengubah gaya hidup. Seperti apakah strata gaya hidup pensiunan? Menjawabnya, kita harus melihat kondisi masing-masing. Sebelumnya, saya sudah menampilkan pensiunan yang gaya hidupnya tidak perlu berubah. Ada pensiunan yang menikmati manfaat pensiun, tapi ada juga pensiunan yang tidak beruntung dan tidak memperoleh manfaat pensiun. Bagi yang tidak memperoleh manfaat pensiun, berbisnis adalah jalan keluar. Berbisnis juga dapat membangun jiwa wirausaha. Namun, Anda harus hati-hati. Bisnis Anda baru, resiko gagal tinggi. Sedangkan bagi mereka yang beruntung mempunyai manfaat pensiun, memiliki banyak waktu meskipun keuangan terbatas. Saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengubah gaya hidup ketika memasuki masa pensiun. Masih ingatkah Anda ketika baru pertama kali Anda diterima bekerja? Yang saya lakukan adalah mengcopy kembali gaya hidup ketika saya baru pertama kali diterima bekerja. Biasanya kita ingin menunjukkan kepada keluarga kita bahwasanya kita sudah mandiri, meskipun dengan pendapatan yang sangat terbatas. Dengan penghasilan terbatas dan penempatan jauh dari keluarga, maka saya harus mengelola keuangan seefektif mungkin. Walaupun tidak pernah saya catat, saya ingat benar saya harus merencanakan dengan tepat belanja bulanan. Hanya fokus pada kebutuhan. Menghilangkan semua keinginan kecuali outfit bekerja yang sudah saya anggap merupakan kebutuhan. Kebutuhan penting yang perlu dimodifikasi adalah kebutuhan bersosialisasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan tujuan sosialisasi baik ketika baru kerja maupun saat pensiun, yakni sama-sama untuk kesehatan jiwa.
Dahulu, bersosialisasi dengan biaya murah adalah nongkrong di warung kopi. Tapi saat ini warung kopi sudah digantikan dengan kafe. Alternatif pengganti yang bisa kita coba adalah komunitas keagamaan. Apalagi waktu berjalan terus dan umur kita semakin mendekati kesempatan hidup rakyat Indonesia, yakni 72 tahun. Catatan saya dari video ini adalah sebagai berikut. Gaya hidup sangat bergantung pada penghasilan dan waktu. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi strata gaya hidup. Tidak semua pekerja harus merubah gaya hidupnya ketika pensiun, khususnya untuk mereka yang tabungannya mencukupi. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat.